Hai guys, hari ini kita akan ke pulau yang dulunya katanya kalau pulau ini adalah sarang penyamun atau tempat bajak laut transit guys. Kita akan nyobain transportasi pancung namanya kalau di sini. Ya, terus juga kita akan melihat rumah-rumah pelantar. Kita akan mengelilingi pulau ini dengan menggunakan transportasi tradisional yang seperti ini. Dan juga kalau sudah ke sini jangan lupa untuk mencicipi makanan yang sangat khas ini dan juga minuman yang satu ini, dan aku beruntung banget hari ini langsung yang bikinin itu ownernya dan dia sangat legend. Ada yang tahu nggak pulau ini apa namanya? Iya, benar sekali. Pulau ini adalah Pulau Belakang Padang. Nah guys, jadi 25 tahun yang lalu nama bajak laut Belakang Padang menjadi ancaman yang menakutkan bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Phillip, Selat Singapura, dan juga Selat Malaka setiap harinya. Dan juga sepanjang tahun 91 berbagai kasus perompakan yang terjadi di wilayah perairan Polda Riau tercatat 185 kali. Kemudian pada tahun 92 sampai bulan Mei tercatat 63 kasus. Kalau Batam itu dulunya masuk provinsi Riau, jadi Poldanya itu masih masuk Polda Riau. Dan juga berbagai media massa asing membuat berita-berita tentang kasus perompakan ini, dan hal ini tentu saja membuat citra buruk bagi Singapura dan juga Indonesia. Nah, lokasi Belakang Padang yang berada di dekat Selat Singapura, Selat Phillip, dan juga Selat Malaka besar kemungkinan juga pernah menjadi sarang bajak laut sejak zaman dulu. Nah, menurut catatan sejarah juga, sejak dulu Selat Malaka telah menjadi jalur perdagangan yang ramai. Ramainya selat ini sebagai jalur perdagangan membuatnya menjadi rawan akan perompakan karena kebanyakan kapal yang berlayar melewati Selat Malaka membawa barang dagangan yang nilainya tidak sedikit, guys. Oke guys, kita mulai aja perjalanan ini. Dimulai dari Pelabuhan Pancung Belakang Padang, Sekupang guys. Ini tepatnya di samping Pelabuhan Domestik Sekupang ya guys ya. Nah, ini kita sudah di pelabuhannya dan kita sudah disambut oleh keindahan perahu pancung atau boot pancung. Ini sudah tersusun rapi seperti ini, dan juga hiruk-pikuk masyarakat yang menggunakan transportasi boot pancung ini. Ada yang dari Pulau Belakang Padang dan juga ada yang mau berangkat ke Belakang Padang guys. Dan untuk tiketnya sangat terjangkau. Untuk satu kali pemberangkatan itu 20.000 guys. Jadi pulang pergi itu 40.000. Dan juga ada dua tipe tiket yang bisa kita beli di sini. Kita bisa beli secara reguler atau bersama-sama dengan penumpang yang lain, tapi kita harus menunggu 12 orang baru bisa berangkat, dan satu orangnya dikenakan biaya 20.000. Atau kita juga bisa pilih charter. Untuk charter harganya 200.000 guys, dan itu langsung berangkat tidak menunggu orang lain. Nah, kalau saya bergabung sama penumpang-penumpang yang lain dan cukup merogoh kocek 20.000 aja guys. Ini perjalanannya menggunakan boot pancung ini sangat menyenangkan sekali ya. Kebetulan juga ini cuacanya lagi baik, lagi bersahabat, tidak terlalu banyak ombak, sehingga perjalanannya lancar-lancar aja dan seru sih untuk naik pancung ini guys. Nah, perjalanan kurang lebih 15 menit sudah sampai ke pelabuhan Belakang Padang ya guys ya. Nah, ini kita sudah sampai di Pelabuhan Belakang Padang, dan juga suasananya seperti ini guys. Kalau yang mau ke toilet juga ada di samping counter tiket, di situ juga ada toilet guys. Dan juga kita akan melanjutkan perjalanan, kita keluar dari Pelantar, dan juga karena ini masih pagi, saya berangkat tadi jam 7, jadi saya merasa lapar. Dan juga saya akan mencari salah satu tempat makanan yang cukup legend di sini. Jadi kalau kita keluar dari
Pelantar. Nah, di sebelah kiri ada Polsek Belakang Padang. Kita ambil jalur sebelah kanan, guys. Kita jalan terus aja karena tidak perlu naik becak ataupun naik ojek karena jaraknya cukup dekat, sekitar 50 meter atau kurang lebih ya, 50 atau 100 meter gitu. Kita menuju ke tempat sarapan favorit di sini. Nah, ini selama perjalanan saya berjalan kaki ini kita disambut dengan antrian para becak yang akan menawarkan kita untuk berkeliling ke Pulau Belakang Padang ini, guys. Nah, ini kita sudah sampai di Kopi Ameng, guys. Jadi Kopi Ameng ini cukup legend sejak tahun 82, guys. Jadi sudah 41 tahun. Jadi cukup legend dan menu-menu favorit di sini banyak banget sampai semuanya favorit. Nah, guys, akhirnya aku memilih menu mie lendir. Nah, untuk mie lendir ini sebenarnya mie biasa, mie basah yang seperti kita makan mie lainnya. Cuman yang membedakannya ini ada di kuahnya, guys. Kuahnya ini berwarna coklat dan kental. Tentunya juga terbuat dari rempah-rempah dan juga kacang. Serta kentalnya ini bukan tepung pengentalnya, tapi menggunakan kentang atau ubi rambat dan juga menggunakan ebi atau udang kering. Jadi rasanya tuh gurih-gurih, sedikit manis, dan juga pedasnya itu dari cabai rawit. Jadi enak nih, guys. Nah, kalau untuk minumnya aku memilih teh tarik, guys. Dan kebetulan hari ini aku sangat beruntung sekali karena yang membuatkan teh tarik ini ownernya langsung, yaitu Pak Amengnya. Jadi Pak Ameng membuatnya langsung. Jadi kalau kebetulan kalau beliau lagi ada di warung ini, beliau yang membuatnya langsung. Jadi ini tuh bener-bener otentik banget dari zaman dulu. Kalau minum teh tarik di sini tuh selalu rasanya enak seperti ini. Tetap rasanya tuh stabil gitu, tidak berubah, guys. Dari zaman dulu tuh rasanya tuh enak, standarnya tuh enak sampai sekarang tuh masih sama seperti dulu gitu. Apalagi kalau yang buatnya tuh Pak Ameng gitu. Dan Pak Ameng ini sangat ramah sekali ya. Saya baru pertama kali berjumpa beliau itu dan dia sangat ramah dan juga dia melayani kita itu dengan sepenuh hati gitu, guys. Nah, guys, setelah kita mencicipi makanan dan minuman khas di pulau ini, saatnya kita akan berkeliling pulau ini dengan menggunakan becak. Dan untuk kali ini saya ditemenin oleh Pak Yono. Pak Yono ini profesinya sebagai tukang becak sudah 13 tahun, guys. Jadi beliau ini sangat paham sekali dengan lokasi ini. Dan juga beliau sekaligus menjadi tour guide saya untuk hari ini. Dia banyak tahu tentang sejarah dan juga soal pulau ini. Beliau juga sepanjang perjalanan menceritakan kisah-kisah yang ada di pulau ini, guys. Jadi saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Yono untuk hari ini sebagai tour guide saya, guys. Oke, jadi selama perjalanan kita bisa melihat keindahan pulau ini dengan banyak sekali yang bisa kita lalui, seperti ada hutan mangrove, terus juga rumah-rumah penduduk, dan juga rumah-rumah penduduk di sini ternyata ada dua tipe, guys. Ada rumah yang di pelantar dan juga ada rumah yang di darat. Untuk rumah yang di darat seperti rumah pada umumnya, rumah yang tidak ada tiangnya atau bukan rumah panggung. Jadi setiap rumah itu biasanya ada halaman, ada juga tanaman-tanaman, mulai tanaman hias ataupun buah-buahan yang ada di pulau ini, guys. Untuk rumah yang satunya yaitu rumah pelantar. Rumah pelantar itu rumah-rumah yang di atas laut, dan untuk masuk ke dalamnya itu ada pelantarnya. Pelantar itu seperti jembatan kecil begitu, guys, supaya bisa sampai ke rumah yang kita tuju. Itu namanya pelantar, guys. Dan juga yang namanya rumah pelantar semuanya ada tiangnya.
Dan posisi rumah tersebut ada di atas laut guys. Jadi di bawahnya itu langsung ada air lautnya. Itu rata-rata rumah yang ada di pulau ini, rumah yang di darat dan juga rumah yang di pelantar. Nah, sepanjang perjalanan juga kita sering bertemu juga dengan turis-turis yang datang ke sini. Pak Yono juga berharap semoga kedepannya banyak wisatawan yang mau datang ke sini. Dan memang profesinya sebagai tukang becak ini sangat bergantung kepada wisatawan yang datang ke pulau ini guys. Karena kalau penduduk asli yang ada di sini jarang sekali menggunakan jasa becak, karena rata-rata penduduk yang ada di pulau ini sudah memiliki kendaraan bermotor. Jadi mereka itu tidak perlu menggunakan becak lagi guys. Nah, untuk naik becak keliling pulau ini kita harus membayar Rp60.000. Jadi Rp60.000 ini bisa 2 orang guys satu becaknya. Selama perjalanan juga kalau misalnya kita mau berhenti di suatu tempat, itu kita juga bisa meminta sang becak untuk berhenti untuk kita bersuap foto di tempat yang kita inginkan guys. Dan juga Pak Yono sangat paham dengan daerah ini dan juga dia tahu juga tempat-tempat yang bagus untuk bersuap foto. Jadi beliau biasanya langsung menawarkan kepada saya untuk berhenti di suatu tempat yang bagus untuk kita mendokumentasikan atau untuk bersuap foto di tempat yang dipilih sama Pak Yono. Rata-rata tempat yang dia pilihkan itu bagus guys. Dan juga Pak Yono sangat berharap sekali warga yang ada di sini untuk selalu menjaga kebersihan daerah ini dan selalu ramah kepada para wisatawan supaya wisatawan mau datang ke sini lagi guys. Dan dia sangat senang sekali kalau misalnya di sini banyak wisatawan datang ke pulau ini guys. Nah, sepenggal cerita tentang Belakang Padang guys. Nama Belakang Padang, ternyata Belakang Padang ini tidak ada hubungannya dengan Sumatera Barat atau Minangkabau guys ya. Jadi di sini di pulau ini memang banyak sekali suku yang ada di pulau ini guys. Terutama ada suku Melayu, ada suku Jawa, suku Bugis dan juga suku Tionghoa guys ya. Kenapa namanya Pulau Belakang Padang? Iya, jadi zaman dahulu kala itu di sini ada 2 pulau guys. Pulau Belakang Padang ini dulunya itu hanya hutan belantara, pulau yang kosong tidak ada penghuni. Yang ada penghuni justru adanya di Pulau Sambo. Pulau Sambo dan Pulau Belakang Padang ini hanya bersebelahan aja guys. Di Pulau Sambo itu adalah pusat bahan bakar minyak orang-orang Belanda yang pada waktu masih masa penjajahan dulu masih dikuasai Belanda. Dan karena makin banyaknya penduduk, Belanda mau membuka lahan baru, yaitu pulau ini guys, pulau yang dekat dengan Pulau Sambo ini. Nah, kenapa namanya Belakang Padang? Jadi lahan atau halaman atau lapangan itu orang-orang dulu menyebutnya dengan nama Padang guys. Jadi halaman atau lapangan itu namanya Padang. Nah, kalau belakang itu, kata-kata belakang itu karena pulau ini tepat di belakang Pulau Sambo, makanya namanya itu Pulau Belakang Padang guys. Dan juga pulau ini juga disebut dengan Pulau Penawar Rindu guys. Kenapa juga disebut dengan Pulau Penawar Rindu? Karena untuk di Batam satu-satunya pulau yang masih ada tradisionalnya hanya ada di Belakang Padang ini guys. Jadi buat yang rindu dengan kampung halamannya yang jauh di sana, cukup datang ke sini, maka rasa rindu terhadap kampung halamannya ini akan terhapus guys. Nah guys, itu dia perjalanan kita untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di share. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.